Halo guys, balik lagi sama aku, Novita Oktavi. Gimana nih puasa kalian? Semoga lancar ya puasanya. Dan sudah 3 bulan lamanya aku tidak upload video. Dan pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas tentang kawasan Alas Roban. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, tombol notification agar kalian selalu update di video aku selanjutnya. Oke, let's get to the story. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kawasan Alas Roban. Tempat ini sangat terkenal karena keangkerannya. Sering terjadi penampakan makhluk halus dan kecelakaan. Alas Roban sendiri adalah nama dari hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota antar provinsi. Jalanan itu sendiri sudah lama dibuat sebelum Belanda menjajah Jawa. Tidak hanya hutan Alas Roban, tetapi jalanan ini pun juga terkenal dengan keangkerannya, dan kawasan ini juga terkenal dengan tempat pembuangan mayat. Ada begitu banyak cerita mistis tentang Alas Roban, dan salah satu yang paling terkenal diantaranya yaitu lumbung pembuangan mayat. Konon katanya mayat-mayat itu dibuang di sini. Pernah ada saksi mata yang melihat, dan cerita ini menjadi cerita yang sangat seram di tempat Alas Roban. Dan lebih ngerinya lagi, setelah mayat itu dibuang, selang beberapa hari mayat itu langsung hilang, tetapi ada dugaan kalau mereka dibawa oleh hewan-hewan buas. Dan si mayat-mayat ini konon katanya sering menakut-nakuti pengguna jalan kawasan Alas Roban. Jalan Alas Roban telah ada sejak abad 18 dan dibangun oleh orang-orang pribumi. Untuk membangun jalan ini, mereka membutuhkan tenaga yang luar biasa karena harus membelah gunung, membabati sebagian hutan dan membangun jalannya. Yang lebih mengerikan lagi, jalan ini dibuat oleh ribuan para pekerja paksa. Para pekerja paksa, bayangin aja. Mereka dipaksa untuk membuat jalanan ini tanpa istirahat, tanpa dikasih makan dan minum. Makanya banyak banget para pekerja paksa ini yang meninggal, lalu mayatnya dibuang gitu aja, tanpa dikubur, Wak. Dan ketika kalian melewati jalan Alas Roban, kalian harus perlu berhati-hati karena jalanannya yang sangat curam dan berkelok-kelok. Dan soal mental tentunya sangat dibutuhkan karena kita tidak tahu apa yang terjadi di perjalanan, apalagi kalian kalau melewati tempat ini pada saat malam hari, kalian harus ekstra hati-hati. Sudah sangat lazim kalau tempat ini sangat mengerikan dan banyak mengganggu orang-orang yang melintas jalan ini, entah oleh penampakan-penampakan yang terbang dan sampai menyesatkan orang yang sedang melintas tempat ini. Di beberapa spot tempat ini sangat gelap, dan pada saat itu pasti banyak kejadian-kejadian hal-hal gaib. Contohnya seperti Agung Hilman. Si Hilman ini dan teman-temannya yang mengendarai Vespa ingin touring ke Jogja dan melewati pertama Bekasi, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Alas Roban, Bawang, Muntung, Temanggung, Secang, Magelang, Muntilan, lalu sampailah ke Jogja. Sebelum memasuki Alas Roban, perjalanan si Agung dan teman-temannya ini masih biasa saja. Pengendara Vespa ini baru merasakan hal-hal yang aneh ketika melewati Alas Roban. Tepatnya di Baju Putih pada jam 11 malam. Saat itu Agung terpisah dengan teman-temannya yang lain karena harus mampir ke warung dan membeli air karena dia haus, lalu beristirahat sejenak. Warung itu pun terlihat remang-remang. Agung dan temannya langsung memesan air minum. Namun si Agung ini merasa ada yang aneh dengan ibu-ibu si penjaga warung ini, karena dia terus melihat ke arah Agung sambil tersenyum. Ya kalau tersenyum sih kayaknya wajar lah ya, kayak ramah gitu, paling kayak Mas Agung gitu. Atau ibu-ibunya mungkin caper ya, nggak tahu lah ya. Di sini masih belum terlihat jelas keanehannya sih. Dan Agung menulis cuitan di Twitternya kayak gini. Selagi gue beli air, Putra ngabarin rombongan lain. Dia bilang, lama banget lu, ayo buruan. Dia gue kasih air yang tadi gue beli. Gue minum tapi dia enggak.
Airnya ditaruh di cantelan Vespanya. Dalam hati gue bilang udah gak beres nih. Gue nengok juga itu ibu-ibu masih senyum ke arah kita berdua. Wow, kayak creepy banget ya. Kayak misalkan senyum dari awal dia datang sampai minumnya udah diminum, ya kan, kayak gitu. Lalu di cuitan lainnya, setelahnya kita jalan nyamperin rombongan lain. Seling 10 menit. Akhirnya ketemu. Nama daerahnya gue nggak tahu. Pokoknya pertigaan gitu, udah rame, lurus lanjut Alas Roban, kanan masuk ke daerah Bawang. Paling depan Ridwan, kedua Andri, ketiga Iqbal, paling belakang Randi. Pas lewatin jalan kelokan, terus agak nanjak dikit, di kiri ada bangunan rusak gitu, kayak bekas apa gitu katanya, udah pada hancur, nggak berbentuk. Randi yang paling belakang dari kejauhan ngeliat ada cewek pakai gaun merah, berdiri nunduk depan bangunan itu. Pas mereka lewat, taunya itu cewek terbang ke sebelah motor Andri. Ah gila, jadi tuh kuntilanak terbang pakai baju merah. Parah sih sis. Iqbal yang juga ngeliat penampakan itu langsung klakson-klakson. Mereka tetap jalan dalam keadaan kuntilanak terbang di sebelah motor Andri. Andri belum tahu dia masih fokus sama jalan. Iqbal mulai teriak-teriak. Dri, jangan nengok ke kiri, fokus aja ke jalanan. Gue juga sempat mikir sih kalau itu warung aneh. Sedari gue jalan mau mesen itu ibu-ibu ngeliatin terus sambil senyum. Tapi ya gue mikir positif aja, kita nggak ganggu, kan cuman mau istirahat beli air. Percaya nggak percaya, itu botol air minum berubah menjadi air yang kosong dan botolnya terlihat sudah lama. Lalu di cuitan lainnya, nih air yang lo beli tadi, hahaha, kata Putra sambil tertawa. Semua ikutan ketawa, nggak tahu kenapa malah jadi ketawa. Dari yang full bersih jadi kayak gini. Ridwan bilang, yang tadi lo minum itu apa, Gung? Hahaha, nggak tau lah. Udah nggak usah dipikirin. Semua ketawa lagi. Andri juga udah baik. Semuanya juga udah nyantai lagi. Akhirnya kita lanjut jalan. Belok lewat Bawang. Nggak nerusin jalur Alas Roban. Nggak kuat, kata si Agung Hilman ini. Aku nggak kebayang sih kalau di posisi mereka. Pasti aku bakal milih Yuk pulang aja, gue nggak kuat, gue mau pulang, gue mau tidur dengan nyenyak, gue nggak mau meneruskan jalan ini. Gila, serem banget, gila. Dari cerita-cerita masyarakat setempat, jalan Alas Roban ini juga sangat rawan kecelakaan. Jika dihitung, sudah ada ratusan yang korban meninggal. Menurut penduduk setempat, mereka berpendapat banyaknya orang yang meninggal dunia melewati kawasan ini karena sulitnya fokus pada jalanan, entah karena lingkungannya atau dihantui oleh makhluk halus. Tidak hanya itu, jalanan ini pun sangat licin dan tikungannya sangat tajam. Itu juga salah satu faktor banyaknya korban jiwa yang meninggal dunia. Rata-rata kendaraan yang lewat di kawasan ini juga berkecepatan sangat tinggi, jadi potensi untuk terjadinya kecelakaan yang sangat besar juga. Berdasarkan orang-orang yang pernah melintas di jalanan ini, ada beberapa tantangan yang harus dihindari jika ingin selamat melewati jalur ini. Pertama, jangan melewati pada saat malam hari. Ya, paling berpergian melewati jalur ini pagi atau siang, karena kalau sudah menjelang malam, kabut tebal pasti akan segera muncul. Jangan sekali-sekali melewati Alas Roban jika pada malam hari. Dan sekian di video kali ini. Aku pengen minta pendapat kalian tentang kawasan Alas Roban. Komen di video ini, video apa yang harus aku buat lagi, dan semoga kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!